Bab 2770. Hasil melimpah. Buah spiritual roh emas tidak memiliki fungsi penempaan harta, tetapi kultivator dapat membantu untuk memahami sumber energi dan meningkatkan pemahaman tentang hal ini. Mengenai aura emas, naga spiritual juga bisa disuling menjadi mutiara reiki emas dan bisa didapatkan hingga ratusan jumlahnya. Tapi Erikin tidak berniat melakukan itu. Jika hanya pemurnian murni, itu malah akan merusak benda ini. Cara yang paling cocok untuk menggunakan naga spiritual adalah dengan menggunakannya sebagai bahan untuk pemulihan mangkuk pemanggil roh atau pedang Yoyang. Mengenai permata dari naga spiritual, itu juga sangat berharga. Tapi Erikin tidak memikirkan penggunaan yang sangat baik untuk saat ini. Singkatnya, simpan dulu, dan itu akan berguna cepat atau lambat. Jika kultivator lain hadir saat ini, dan melihat keuntungan yang didapatkan oleh Erikin, dia mungkin akan memancarkan rona iri di wajah mereka. Tingkat perolehan ini sebanding dengan pendapatan sebuah sekte di kolam pedang. Dan Erikin hanyalah satu orang saja. Hasil yang dia dapatkan dari perjalanan ini bisa dikatakan banyak menghasilkan uang, dan Erikin juga cukup puas. Tentu saja, yang paling mengejutkan selama perjalanan ini adalah token galaksi yang didapatkan di akhir, dengan risiko cedera serius yang diterima. Karena lembah transmisi, Erikin dari galaksi wilayah rahasia harus dikunjungi. Dan dengan benda ini, apakah akan menggunakannya sendiri, atau menyiapkannya untuk Vinola Su dan lainnya, itu benar-benar akan sangat berguna. Memainkan token galaksi di tangannya, Erikin merasa seperti ada semacam isapan di token tersebut. Selama dia memiliki sedikit gas jiwa dewa, dia bisa berinteraksi dengannya. Misteri token galaksi adalah selama kultivator mengikat token, bahkan jika item tersebut hilang atau dicuri oleh orang lain, itu tidak akan mempengaruhi kultivator sedikitpun, atau mempengaruhi kualifikasi untuk memasuki wilayah rahasia dari galaksi. Dengan kata lain, selama kualifikasi tersedia, tidak ada yang bisa mengambilnya. Oleh karena itu, selama Erikin sekarang mengintegrasikan semangat jiwa dewa, dia dapat sepenuhnya memenuhi syarat untuk wilayah rahasia. Tetapi setelah memikirkannya, Erikin masih menekan dorongan ini dalam benaknya. Sekte HOW telah berjanji untuk memberikan dirinya sebuah token. Selain itu, terlalu dini untuk membuka galaksi wilayah rahasia, jadi tidak terburu-buru untuk segera bergabung. Pada akhirnya, Erikin mengeluarkan kepala hantu dan sarung tangan sutra roh yang ditinggalkan untuknya saat itu sebagai jaminan. Benda ini adalah treasure Taois, setelah dikendalikan oleh dirinya sendiri. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia berinisiatif untuk menyerahkannya kepada Erikin sebagai jaminan. Jadi masuk akal jika benda ini masih merupakan harta karun. Namun, setelah keduanya berpisah karena pertarungan naga spiritual, Erikin tidak memiliki kesempatan untuk mengembalikannya. Sejak Erikin mengambil dua harta ini, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka lebih dekat. Pada saat ini, dia mengeluarkannya dan melihatnya beberapa kali sebelum Erikin menemukan jika dia telah dibodohi. Meskipun kepala hantu dan sarung tangan sutra roh ini adalah barang yang digunakan pada saat itu, namun Taois menjatuhkan tasnya, dan ada dua benda ini di dalamnya. Terdapat pula tanda-tanda penggunaan yang jelas. Beberapa bagian bahkan mulai rusak. Kerusakan ini bisa dilihat dengan jelas ketika mengamatinya dari dekat. Tidak heran treasure Taois berperilaku begitu tulus, menjatuhkan dua yang sudah rusak kepada dirinya. Orang ini benar-benar sudah mengerjaiku. Erikin mendengus kesal dan menyimpan kedua harta itu. Terlepas dari tindak lanjut dari dua kerjasama, itu selalu cukup menyenangkan. Tetapi jika kerjasamanya tidak lancar, orang ini mungkin tidak akan peduli dengan dua harta ini. Benar-benar memalukan. Orang ini benar-benar licik. Pulihkan dulu lukanya, lalu baru mulai memurnikan buah spiritual roh emas.
Menyatukan pikirannya, Eric Kin memasukkan kembali semua harta itu ke dalam tas penyimpanan, lalu menelan pil dewa dan mulai berlatih. Pembagian jiwa tetap berada di luar untuk menjaga lingkungan sekitar, sedangkan jiwa Eric Kin memasuki ruang memurnikan obat. Beberapa jam kemudian, terjadi pertengkaran tidak jauh di sana. Eric Kin tiba-tiba membuka matanya dan meninggalkan ruang memurnikan obat. Di luar gua Gunung Tandus, Eric Kin dengan cepat mengerahkan formasi, sehingga semua gerakan dalam radius 10 mil akan ditransmisikan ke kerohaniannya. Suara orang-orang ini jelas berfluktuasi dengan Reiki, dan mereka semua adalah kultivator. Adapun lokasinya, 4 mil jauhnya dari sisi tenggara di mana Eric Kin berada, suara itu tampak familiar. Kilatan warna aneh melintas di matanya. Eric Kin tiba-tiba menghilang ke dalam gua dengan satu gerakan cepat. Pak Tuasu, aku sudah katakan, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan hari ini, aku harus menemukan teman seiman. Di sebuah gunung tandus, beberapa kultivator dengan tatapan energi pembunuh mengepung sepasang guru dan murid. Yuda Zhang mengumpulkan tatapan garang dan menunjuk Pak Tuasu yang dikepung di tengah. Sekte Yao Qiong dan beberapa lainnya juga terlihat dingin dan penuh aura bangga. Di depan Eric Kin, Yuda Zhang dan yang lainnya berperilaku baik seperti domba penurut, tetapi sekarang setelah Eric Kin tidak ada, mereka langsung membalikkan sikap mereka. Meski dilakukan oleh Eric Kin, namun Eric Kin tidak ditemukan, Yuda Zhang berkumpul dan memilih untuk menebar api kepada Pak Tuasu. Yuda Zhang, sudah aku katakan, di mana Tuan Qin, aku benar-benar tidak tahu, dan slip giok transmisi suara juga tidak sampai ke tanganku. Pak Tuasu tampak tidak berdaya dan diam-diam mengutuk sial di dalam hatinya. Di ruang yang begitu luas di luar jalur pegunungan Roh Emas, kedua tuan dan murid itu kebetulan bertemu orang dari Sekte Yao Qiong. Dia juga dijebak oleh Yuda Zhang dan dipaksa untuk mencari keberadaan Eric Kin. Namun sejak dikejar oleh Sekte Ling Tian, sekelompok orang itu berpisah, di mana mereka dapat menemukannya. Aku tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun juga, aku mengatakan pada waktu itu jika kita akan melakukan sesuatu untuknya, dia akan kembali ke jiwa hidup, tapi sekarang dia pergi. Kamu harus memberiku penjelasan tentang masalah ini. Yuda Zhang sangat marah. Jiwa hidup terjepit di tangan orang luar, yang selalu merupakan bahaya tersembunyi yang bisa mengandam sewaktu-waktu. Meskipun tidak akan terbunuh, jika suatu saat Eric Kin tiba-tiba mati, bukankah mereka juga akan terpengaruh dan terluka parah? Ya, jika kamu tidak menyerahkannya, jangan harap kalian bisa pergi. Kamu mengatakan jika kamu tidak mengenal seseorang yang bermarga Qin. Siapa yang percaya? Jika itu tidak masalah, mengapa orang ini melindungimu dimanapun? Para kultivator Sekte Yao Qiong lainnya juga berteriak dengan nada dingin. Melihat Yuda Zhang dan yang lainnya menekan lebih keras dan mendengar kata-katanya yang tidak masuk akal, Nini yang tidak tahan lagi dan hanya mengatakan, "Ketua Sekte, katakanlah yang sebenarnya. Kami tidak tahu di mana Tuan Qin. Kami tidak berbohong, dan atas dasar apa kamu meminta jiwa hidup Tuan Qin? Saat itu kamu memetik buah spiritual Roh Emas dan kamu senang setengah mati, tetapi ketika kamu bertemu Sekte Ling Tian, kamu melarikan diri. Kalau bukan karena Tuan Qin, mungkin kalian semua tidak akan selamat. Sekarang kamu masih berani mengatakan jiwa hidup sesuai kesepakatan, apa kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Waria, apa yang kamu katakan?" Melihat tatapan Pak Tuasu yang berani berhadapan langsung dengannya, Yuda Zhang langsung dibuat berang. Dia tidak bisa menindas Eric Kin, tetapi apa dia pikir Yuda Zhang tidak bisa menghadapi gadis itu? Dengan lambaian tangannya, angin spiritual dalam kehampaan langsung berubah menjadi tangan besar, dan kemudian Yuda Zhang melambai dengan penuh semangat.
Tangan besar itu langsung mencambuk ke arah Mini Yang. "Mini, awas!" Pak Tua Su langsung terlihat panik, dia tidak menyangka jika hal ini bisa terjadi. Mini yang baru saja mengatakan sesuatu yang adil dan benar, tetapi apa yang akan dilakukan Yuda Zhang ini adalah suatu tindak kejahatan. Mini yang hanya melakukan kultivasi di tahap awal fase penilaian. Sedangkan Yuda Zhang adalah seorang kultivator satu penurunan. Reiki ini ditekan dengan tangan besar, dan bahkan jika Mini yang tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, sudah terlambat untuk memberikan bantuan pada saat seperti ini. Bersambung.